Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Kapitar Siswanto dengan NIM 130122208 dari Prodi S1 Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan rekaman video seminar proposal dengan judul pengujian kualitas buah pelam Afrika dengan Densin 169 dan Transfer Learning dengan Pak Kurniawan Nur R. STMT sebagai calon pembimbing pertama dan Ibu Febriati Stefani STMT sebagai calon pembimbing kedua. Latar belakang penelitian ini dimulai dengan proses penentuan kualitas buah yang memakan waktu yang lama serta penentuannya yang bersifat subjektif. Proses dalam penentuan kualitas buah merupakan proses penting dalam daur hidup pertanian buah. Proses penentuan kualitas buah yang lama dan bersifat subjektif menjadi masalah utama dalam proses penentuan kualitas buah. Masalah tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan perkembangan artificial intelligence atau AI. Di mana berkembangnya kemajuan AI yang sangat pesat, salah satunya dalam bidang computer vision dapat banyak membantu dalam proses penentuan kualitas buah. Dacryodes edulis merupakan pohon asal Teluk Ginia yang banyak ditanam di bagian daerah tropis benua Afrika untuk didapatkan buahnya. Buahnya yang sering disebut sebagai pelam Afrika dapat dimakan untuk mendapatkan nutrisi yang melimpah. Selain dimakan, masyarakat lokal di Afrika juga menggunakan pelam Afrika sebagai media pengobatan untuk mengobati berbagai penyakit. Sayangnya proses produksi buah tersebut masih kurang berkembang. Kurangnya pengalaman dari para petani serta daur hidup buah yang singkat menyebabkan rentannya potensi komersial dari buah ini. Oleh karena itu dibutuhkannya sistem untuk meningkatkan kualitas proses penentuan kualitas buah pada buah pelam Afrika dengan memanfaatkan kemajuan AI dalam bidang computer vision. Pada penelitian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, beberapa model deep learning menunjukkan kapabilitas yang luar biasa dalam bidang deteksi dan klasifikasi objek. Model DenseNet menjadi salah satu model yang digunakan dalam beberapa penelitian terakhir. DenseNet 169 memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan vanishing gradient, strategi backpropagation yang kuat, serta penggunaan parameter pelatihan yang lebih sedikit. Pada penelitian ini akan digunakan model DenseNet 169 dengan pendekatan transfer learning, di mana model sebelumnya sudah dilatih dengan menggunakan dataset ImageNet. Saya menambahkan 3 jenis layer, yaitu polling layer, dense layer, dan open layer pada model ini, di mana model ini diharapkan dapat menangkap fitur-fitur kompleks pada buah pelam Afrika dan mengklasifikasikan kualitas buah tersebut dengan nilai akurasi, recall, precision, dan reference score yang baik. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya berikan, terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah pertama ialah bagaimana model dapat mengklasifikasikan kualitas buah pelam Afrika dengan metode DenseNet 169 dan pendekatan transfer learning. Lalu yang kedua itu bagaimana performansi model dalam mengklasifikasikan buah pelam Afrika pada dataset buah pelam Afrika. Lalu tujuan dari penelitian ini ialah membuat model yang dapat mengklasifikasikan tingkat kualitas buah pelam Afrika pada dataset buah pelam Afrika dengan metode DenseNet 169 dan pendekatan transfer learning, serta mengevaluasi kinerja dari model tersebut. Lalu untuk jadwal kegiatan pada penelitian ini, mulai dengan melakukan preprocessing data pada bulan pertama, analisis dan perancangan sistem pada bulan 2 dan 3, implementasi sistem pada bulan 3 dan 4, analisa hasil implementasi pada bulan 4 dan 5. Nah, sembari melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, studi literatur juga akan dijalankan pada bulan pertama dan kedua, sembari melakukan preprocessing data dan perancangan sistem. Lalu penulisan TA juga akan dilakukan pada bulan 2 hingga 6, sembari melakukan perancangan sistem, implementasi sistem, dan analisa hasil implementasi. Nah, penelitian terbaru telah mengembangkan teknik-teknik dalam mengklasifikasikan dan menentukan kualitas buah. MN Abu Bakar et al. Pada tahun 2021 menggunakan metode SPM untuk klasifikasi kualitas buah mangga harum manis berdasarkan fitur eksternal. Lalu Nguyen Truong Minh Long dan Nguyen Truong Tien pada tahun 2020 menggunakan metode random forest dalam klasifikasi kualitas buah mangga berdasarkan fitur eksternal. Lalu ada MD Tarek Habib et al. Pada tahun 2020 yang menggunakan K-means clustering dan SVM classifier untuk mengidentifikasi penyakit pada buah pepaya berdasarkan tekstur dan warna. Sif Rabdubai dan Anand Jalal pada tahun 2012 itu juga menggunakan K-means clustering untuk pengenalan penyakit buah apel berdasarkan warna dan teksturnya.
Lalu ada Arnaud Ngembang Faja et al. Pada tahun 2022 yang menguji berbagai model untuk melakukan quality assessment terhadap buah pelam Afrika, di mana model-model tersebut menggunakan metode-metode seperti YOLO, RCNN, FGG16, lalu ada DenseNet, MobileNet, dan ResNet terhadap buah pelam Afrika. Di mana berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kurang bervariasinya data pada dataset serta tidak adanya penelitian yang berfokus pada suatu model spesifik pada topik ini mendorong dilakukannya penelitian ini, yang akan berfokus pada metode DenseNet 169 dengan pendekatan transfer learning pada kasus klasifikasi pengujian kualitas buah pelam Afrika. Lalu flowchart pada sistem dimulai dengan menyiapkan dataset, lalu melakukan preprocessing terhadap data-data di dalam dataset, lalu dilanjutkan dengan memisahkan data menjadi 3 bagian, yaitu training data, test data, train data, validation data, dan juga test data dengan rasio 7 berbanding 2 berbanding 1. Data train itu nantinya akan diaugmentasi dan model akan dilatih berdasarkan train data dan validation data. Lalu selanjutnya model akan mengklasifikasikan data-data pada data test. Lalu selanjutnya performa model itu akan dihitung berdasarkan matriks evaluasinya. Lalu untuk alur proses preprocessing data lebih lanjut itu dimulai dengan melakukan pelabelan one-atom coding pada data-data di dalam dataset, lalu mengubah seluruh ukuran data menjadi 224 kali 224 pixel. Lalu untuk dataset yang digunakan pada penelitian ini dapat diakses pada Kaggle dengan judul African Plum Dataset yang dapat diakses secara publik. Di mana dataset ini terdiri dari 6 kelas kualitas buah, yaitu unaffected, bruised, cracked, rotten, spotted, dan juga unripe. Di mana gambar pertama itu merupakan gambar buah pelam Afrika dengan kelas bruised. Lalu yang kedua itu crack, yang ketiga itu rotten, 4 itu spotted, 5 itu unaffected, dan 6 itu unripe. Dengan total gambar sebanyak 4.507 gambar. Di mana untuk persebaran data ini seperti yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, kelas crack dan juga kelas bruised itu hanya memiliki data sebanyak 3,6% dan 7,1%, di mana gambar ini menunjukkan persebaran data yang tidak merata, terutama di kelas crack dan bruised tadi. Nah, lalu terdapat juga potensi bias pada kualitas gambar akibat dari cuaca yang tidak menentu dan kecerahan yang tidak konsisten. Jadi masalah-masalah tadi seperti adanya bias pada data, lalu persebaran data yang tidak merata, saya menerapkan proses augmentasi pada data latih untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga performa dari modal yang akan dibuat. Lalu untuk DenseNet 169 itu sendiri itu merupakan model dengan struktur arsitektur Deep Convolutional Neural Network, di mana setiap layer itu akan terhubung ke layer-layer setelahnya, sehingga keputusan itu tidak hanya bergantung pada satu layer akhir, namun dari layer-layer yang sebelumnya, di mana koneksi antara layer ke input dan output yang lebih dekat juga menyebabkan akurasi training yang lebih akurat jika dibandingkan dengan arsitektur layer, di mana DenseNet 169 ini terdiri dari 169 layer dengan 4 struktur layer yang terdiri dari convolutional layer, 3 layer transisi, dan 4 dense block. Pada model yang digunakan pada penelitian ini, model itu sebelumnya sudah dilatih dengan menggunakan ImageNet dataset, atau bisa juga disebut sebagai pre-trained model, di mana model pre-trained ini akan menjadi fitur ekstraktor yang terdiri dari convolutional layer. Lalu selanjutnya saya menambahkan layer global average pooling 2 dimensi, pooling layer ya. Lalu ada dense layer, lalu ada output layer. Di mana untuk pooling layer ini menggunakan global average pooling 2 dimensi yang digunakan untuk meringkas feature map dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi dengan mengambil rata-rata dari seluruh elemen-elemennya. Lalu dense layer itu terdiri dari 256 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU agar model itu dapat lebih berfokus pada fitur-fitur yang lebih penting. Lalu yang terakhir itu ada output layer yang berfungsi sebagai penghasil hasil klasifikasi terhadap data uji, di mana layer ini memiliki neuron sebanyak jumlah kelas yang akan diprediksi, atau sebanyak 6 neuron. Nah, dengan fungsi aktivasi softmax. Nah, setelah model itu selesai melakukan tahapan training dan melakukan prediksi terhadap data uji, model akan dievaluasi performanya dengan menggunakan 4 matriks evaluasi ini, yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Ya, mungkin sekian
presentasi seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.